Tablet 3 jutaan banyak yang cuma gimmick doang. Kelihatannya bisa gaming, tapi pasti pakai ngegame malah bikin darah tinggi. Nah, biar nggak salah pilih, gue udah sortir yang paling worth it. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tekno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi tablet gaming 3 jutaan terbaik versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Alasan Itel Vista Tab 30 Pro masuk di rekomendasi tablet gaming 3 jutaan karena tablet ini punya layar gede 13 inci. Yes, layar segede itu cocok buat game yang butuh layar gede biar lebih nyaman. Sebut aja kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, dan masih banyak lagi. Soal mesin tempurnya, chipset Helio G99 udah lumayan gesit karena ditandemin sama RAM 8GB. By the way, RAM-nya juga bisa di-boost sampai 16GB dan bawa internal memori 256GB. Buat nyimpen lebih banyak game, tablet ini nyediain slot micro SD sampai 512GB. Baterai 10.000 mAh juga bikin aktivitas gaming tahan lebih dari 7 jam, bos. Mungkin yang agak kurangnya dari tablet ini, dia refresh rate-nya masih 60Hz dan punya fast charging 18 watt doang. Di samping punya performa gesit, layar gede, dan baterai badak, Itel juga ngasih speaker stereo yang menggelegar. Overall, tablet ini cocok buat yang butuh memori gede, layar luas, dan baterai setara powerbank. Gas sikat Itel Vista Tab 30 Pro kalau lu naksir sama tabletnya. Link beli tabletnya ada di deskripsi tuh. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Yang keempat, Motopad 60 Neo jadi tablet yang nyaman buat game kayak Mobile Legends, Free Fire, ataupun Roblox. Chipset Dimensity 6300 yang dibawanya udah lumayan gesit. Kalau mau main gamenya agak berat kayak PUBG Mobile, gue saranin grafisnya diatur ke smooth biar lebih enteng. Di harga 3 jutaan, lu bisa pilih varian memori 8/128GB atau 8/256GB sesuai kebutuhan. Biar main game makin betah, Motorola juga ngasih layar luas 11 inci yang resolusinya udah 2,5K. Nggak cuma itu, bos. Refresh rate 90Hz jelas bikin setiap pergerakan layar makin mulus. Dari segi baterai sih udah termasuk lumayan di kapasitas 7040 mAh. Cuma sayangnya pengecasan 20 watt menurut gua masih kurang cepet buat ngisi baterainya. Puas sama speknya yang lumayan oke, Motopad 60 Neo juga nawarin paket pen dan keyboard dalam paket pembelian. Intinya nih, Motopad 60 Neo cocok buat jadi tablet gaming asalkan nggak terlalu berat, bos. Kalau naksir sama tabletnya, lu bisa check out lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, Infinix Xpad 20 Pro jadi tablet yang cocok buat penggila Mobile Legends atau PUBG Mobile. Pengalaman main game Mobile Legends di tablet berchipset Helio G100 ini jelas lancar, bos. PUBG Mobile udah dapet super smooth ekstrim yang lumayan mulus. Ukuran layar 12 incinya cocok banget buat yang butuh layar gede, apalagi resolusinya udah tajam, 2K dan 90Hz. Biar aktivitas gaming tahan lebih dari 7 jam, Infinix nanemin baterai 8000 mAh super badak. Baterai sih udah oke, cuma yang gue sayangin pengecasannya masih lambat di 18 watt. Di samping punya kelebihan spek gacor, Infinix Xpad 20 Pro udah pakai speaker stereo, bodi aluminium, sampai support penggunaan stylus dan keyboard. Tapi ingat, di paket pembelian cuma dapet casing doang, bos. Overall, Infinix Xpad 20 Pro udah lumayan nyaman buat main game sekelas PUBG Mobile. Kalau tertarik, lu bisa beli tabletnya lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga bisa banget, link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, buat yang nyari tablet Samsung gaming tapi budget mentok 3 jutaan, gue rekomendasiin Galaxy Tab A11 Plus yang lumayan gacor.
Pengalaman main game di tablet ini udah lumayan kenceng. Seenggaknya game menengah kayak COD Mobile udah bisa dilibas di tablet berlayar 11 inci ini. By the way, chipset Dimensity 7300-nya udah lebih kenceng dari Snapdragon 695 yang dipakai Galaxy Tab A9 Plus. Buat nyempurnain speknya, Samsung nanemin RAM 6GB, internal memori 128GB, sampai baterai 7040 mAh yang support fast charging 25W. Layar sih udah luas di 11 inci, cuma sayangnya Samsung agak pelit di panel layar yang masih TFT LCD doang. Untungnya kekurangannya ditutup sama banyak kelebihan termasuk update OS 7 tahun, bos. Overall, Galaxy Tab A11 Plus punya performa yang nendang buat game menengah kayak COD Mobile. Kalau tertarik, gas sikat tabletnya lewat link di deskripsi tuh. Yang pertama nih, gua rekomendasiin Redmi Pad 2 Pro karena speknya emang worth it itu buat gaming. Buat main game COD Mobile, grafisnya support di very high dengan frame rate max. Soal mesin tempurnya, Xiaomi nanemin chipset Snapdragon 7S Gen 4 yang powerful buat harga 3 jutaan. Menurut gua, performanya emang cocok buat tipikal game agak berat. Sebut aja kayak COD Mobile, PUBG Mobile, sampai game Genshin Impact dengan grafis yang disesuaikan. Kekurangan dari tablet ini mungkin ada di pengacasannya yang cuma 33W. Padahal Xiaomi nanemin baterai badak 12.000 mAh yang jomplang sama pengecasannya. Tapi balik lagi, lebihnya dari Redmi Pad 2 Pro ini juga banyak banget, bos. Mulai dari layar 12,1 inci 120Hz, 4 speaker stereo, dan support penggunaan stylus. Pokoknya, buat yang nyari tablet gaming 3 jutaan performa kencang, layar tajam, lu bisa sikat Redmi Pad 2 Pro. Kalau lu naksir sama tabletnya, lu bisa beli lewat ya Technostore yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD juga siap, bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. But I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Intinya nih, semua tablet 3 jutaan yang gue saring punya kelebihan masing-masing. Tapi kalau gue disuruh milih, gue pilih Redmi Pad 2 Pro. By the way, link beli semua tabletnya ada di deskripsi tuh. Try to stay strong and